Oke, udah bisa. Silakan masuk pengamat dan coach. Oke, Assalamualaikum Ibu Nur Hasni. Waalaikumsalam Ibu Dama. Sehat Ibu? Gimana? Sehat Ibu? Alhamdulillah. Oke, jadi hari ini nih kita punya jadwal ya antara Ibu nanti coaching dengan rekannya. Bukan begitu ya Bu Nur Hasni ya? Iya Ibu. Eh, jadi kira-kira nih untuk rubrik penilaian untuk coaching nanti sudah dipersiapkan ya Bu Nur Hasni ya? Iya, iya Bu. Sudah saya buat rubrik untuk penilaian dari proses coachingnya. Nah, untuk tensi coachingnya itu nanti Bu, apa kira-kira yang akan Ibu kembangkan nanti? Saya ingin mengembangkan mendengar dengan aktif dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot dan pendengarkan yang aktif. Nah, kira-kira nih Bu nanti secara spesifik kompetensi apa nih nanti yang ingin diobservasi? Ya, itu pertanyaan berbobot. Jadi saya ingin bisa lebih baik lagi membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach saya sehingga bisa memunculkan potensi dari coach saya. Mencoba menggali nih ya potensi dari lawan proses coachingnya pada hari ini. Nah, kira-kira nih tujuan dari pengembangan yang diinginkan terhadap indikatornya ini apa ini Bu Nur Hasni ini? Tujuannya adalah itu menggali potensi dari coach ya sehingga coach bisa menyelesaikan masalah yang ada padanya ataupun coach apa yang disampaikan coach itu bisa dia keluarkan dan dia bisa mencari solusinya. Oke, kayak ini sudah matang persiapannya, berarti tinggal nanti action ya Bu ya dengan coachingnya. Jadi kepada Ibu Nur Hasni ini selamat melaksanakan proses coaching. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan dari tujuan coaching pada hari ini bisa terpenuhi ya Ibu Nur Hasni. Kalau begitu kepada Ibu Nur Hasni ini saya persilahkanlah untuk langsung ketemu sama coach pada hari ini. Iya Bu. Ibu Nur Hasni. Iya Bu, terima kasih Bu Dama. Halo Bu Vera, apa kabar? Baik, Ibu Hasni. Ibu, bagaimana nih kabarnya, Bu? Baik, alhamdulillah. Iya, Sehat-sehat Ibu. kita ya Bu ya. Baik, Ibu. Amin. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Iya, ini kelihatannya waktu kita singkat sekali nih Bu Vera. Di Iya, waktu Bu. yang singkat ini kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya Bu? Begini, Saya Bu. bincang-bincang. Iya. Saya saat ini sedang menjalani pendidikan guru penggerak nih, Bu. Nah, jargon guru penggerak ataupun kurikulum merdeka itu kan yang kita kenal itu kan tergerak, bergerak dan menggerakkan, Ibu. Nah, jadi saya selaku guru penggerak ini kan sudah tergerak nih mengikuti, kemudian sudah bergerak saat ini gitu. Dan waktunya juga saya untuk menggerakkan gitu ya, Bu ya. Namun di lingkungan sekolah saya itu merasa galau, Bu, gitu. Karena saya belum mampu menggerakkan guru-guru untuk bisa melaksanakan pendidikan sesuai dengan tuntunan atau filosofi Ki Hajar Dewantara itu, Bu. Banyak rekan-rekan guru, tidak hanya guru-guru senior, tapi juga guru-guru junior itu juga malas ya, Bu, untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu mereka karena kalau kita melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid itu memang membutuhkan tenaga yang lebih ekstra, pengorbanan yang lebih ekstra, ya kan Ibu, Iya. dibandingkan dengan metode-metode lama. Nah,
yang menjadi masalahnya itu di sini sepertinya guru-guru itu ogah gitu Bu, malas gitu, malas capek gitu untuk melakukan perubahan tersebut, seperti itu Bu. Iya, jadi seperti itu kira-kira permasalahan Ibu ya. Nah, Iya tadi Ibu. kan Ibu katakan kan kita calon guru penggerak itu di awal tergerak, menggerakkan gitu ya kan. Ibu sudah tergerak ikut CGP, sudah bergerak. Kalau saya boleh tahu, Ibu sudah bergerak, kegiatan Ibu yang dalam bergerak itu apa Bu yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan Ibu dalam proses bergerak tadilah? Proses bergerak yang saya sudah lakukan ini ya seperti ini Bu, saya sudah melakukan pendidikan guru penggerak. Artinya saya sudah bergerak untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru gitu. Nah, tinggal Kalau saya mengimbaskannya gitu, menggerakkan orang lain gitu. Uh, saya sudah Bu, sudah mengimbaskan gitu kan. Materi apa yang saya dapat di pendidikan guru penggerak sudah saya imbaskan di sekolah. Namun penerapannya itu masih nihil seperti itu Bu. Oh, jadi Ibu sudah bergeraklah di sekolah itu ya, dalam arti kata sudah melakukan apa yang kita pelajari di pendidikan guru penggerak sudah Ibu implementasikan gitu kira-kira dalam pembelajaran Ibu gitu ya. Iya. Kira-kira Sudah seperti Bu, itu. walaupun belum 100% ya apa yang saya dapat saya sampaikan semua. Namun adalah berapa persen yang sudah sampaikan. Nah, apa yang saya sampaikan yang tidak terlalu banyak itu pun sulit untuk mereka terapkan seperti itu Bu. Itu yang menjadi kegalauan saya gitu. Sehingga ke saya yang melihatnya itu jadinya risih gitu melihatnya. Melihat rasanya saya yang miris gitu. Apalagi nanti kalau keluar dari kelas, aduh pening lah, anak ini kayak gini, stres aku gitu. Jadi tidak merasakan kenyamanan gitu Bu, menjalankan perannya sebagai guru. Iya ya, seperti itu karena Ibu katakan Ibu sudah melaksanakan di sekolah tapi masih banyak teman gitu ya yang merasa kayaknya kurang tertarik gitu ya dengan apa yang. Nah, itu kan tadi Ibu katakan juga Ibu baru bergerak kan masih dalam sedikit. Bagaimana Bu? Menurut Ibu, apakah yang sedikit itu sudah mencukupi untuk mengubah mindset dari teman Ibu? Kalau kita kan tadi Ibu katakan sedikit, apakah yang sedikit yang sudah Ibu lakukan itu bisa mengubah mindset dari teman Ibu? Menurut Ibu? Kalau menurut saya, apa yang saya lakukan itu ya belum bisa mengubah, buktinya mereka belum berubah gitu. Jadi butuh tangan-tangan lain gitu Bu, yang saya ajak berkolaborasi untuk membangun kesadaran para guru tersebut agar mereka mencoba menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid tersebut Bu. Jadi kira-kira rencananya apa yang ingin Ibu lakukan supaya bisa apa yang Ibu harapkan tadi itu bisa terjadi di sekolah Ibu? Kemungkinan yang akan saya lakukan itu Bu, tentunya saya awalnya berdiskusi dulu dengan kepala sekolah mengenai permasalahan ini. Kemudian saya mengharapkan nantinya di sekolah itu akan terbentuk komunitas yang mampu berbagi praktik baik dalam pembelajaran. Kemungkinan guru-guru itu malas melakukan itu karena dia nggak tahu gitu apa yang akan diperbuat gitu. Jadi dengan ada rekomendasi praktik contoh-contoh praktik baik, mungkin seperti itu bisa aku terapkan di kelas. Oh, mungkin contoh itu bisa aku terapkan di kelas seperti itu, Bu. Nah, satu lagi mungkin guru-guru ini butuh penyegaran gitu ya, Bu. Mungkin para guru ini butuh studi banding ke sekolah yang lebih kompeten atau sudah berpengalaman dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, itu mungkin salah satu yang akan saya usulkan kepada kepala sekolah untuk merefresh gitu, merefresh para guru-guru ini. Gitu. Oke ya, jadi dari apa yang Ibu sudah lakukan, kalau kita membuatkan dalam bentuk skala, kira-kira Ibu masuk dalam skala, misalnya saya batasi skala 1 sampai 10. Kira-kira
pencapaian Ibu itu yang untuk menerapkan bergerak tadi sudah sampai di skala mana? Skala Eh, berapa? Kalau di posisi saya ini untuk mencoba eh, mengupgrade gitu ya, mengupgrade para guru itu mungkin masih di skala 6 Bu gitu. Karena saya merasa eh, saya menjadi juga kurang bersemangat gitu melihat tidak adanya penerapan dari sedikit yang saya sampaikan itu tidak terterapkan, sehingga saya ingin menggerakkan mereka lagi untuk hal-hal lain menjadi nggak enak gitu, takut merepotkan, takut menjadi beban atau menambah kerja mereka seperti itu Bu. Oke, jadi kira-kira kalau Ibu kan rencananya tadi akan berdiskusi dulu gitu ya kan, kira-kira kalau Ibu sudah berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian sudah berbagi praktik-praktik baik dalam komunitas, misalnya membuat komunitas dulu di sekolah, kemudian Ibu berbagi praktik, bisa nggak itu ditingkatkan skalanya? Dan kalau ditingkatkan sampai skala berapa bisa Ibu tingkatkan? Kalau sudah dilaksanakan aksi-aksi tersebut, saya yakin Ibu pasti ada peningkatan dalam skala perubahan Pak yang terjadi pada guru itu, karena paling tidak mereka sudah melihat aksi ya kan, melihat aksi, sudah bisa mengambil contoh dengan praktik baik itu, kemudian melihat langsung dengan terjun ke sekolah yang sudah berpengalaman melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid itu Bu. Berarti sudah bisa jadi meningkat gitu skalanya. Oke, jadi terjadilah peningkatan ya Bu. Kira-kira kalau kita sudah berbagi praktik baik gitu ya Bu ya. Oke, jadi dari apa yang kita bicarakan ini, dari proses coaching kita ini, apa yang Ibu rasakan? Saya rasanya bersemangat gitu. Kalau tadi kan saya bilang saya menjadi Lemas gitu ya. lemes gitu, kayaknya aduh udahlah gitu kan, kayaknya sia-sia gitu. Tapi dengan adanya coaching ini saya kembali semangat saya di recharge lagi ya Bu. Baterai saya kayaknya sudah hampir full ini gitu, tinggal aksinya gitu ya kan. Karena saya sudah mendapatkan gini ide-ide untuk mencapai tujuan saya tersebut. Nah, ya itulah memang seperti itulah harusnya kita sebagai CEP ya kan Bu. Iya. Memang kadang-kadang ada turun, tapi kita harus kembali lagi memotivasi diri kita sehingga kita harus semangat lagi ya kan Bu. Iya Ibu. Oke, jadi kira-kira apalah yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita ini Bu, hasil coaching kita ini? Ya, yang saya dapatkan tadi itulah saya sebutkan kepada Ibu, semangat baru gitu ya, semangat baru untuk melaksanakan, untuk mencapaikan tujuan-tujuan saya tadi dengan munculnya ide-ide tersebut. Nah, itu yang saya dapatkan dari proses coaching kita ini, Bu. Oke Bu Vera, ya, karena waktu juga sudah mulai ini ya, agak lama kita berbicara dan Iya, ada Bu. kepentingan Ibu dan saya lagi yang lain. Iya Ibu. Mungkin kita sudahi saja coaching kita hari ini, kapan-kapan kita bisa berbincang-bincang lagi ya Bu. Iya, baik Ibu. Tetap semangat ya Bu. Insya Allah Ibu. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Waalaikumsalam kembali. warahmatullahi. Oke, Ibu Nur Hasni, setelah saya amati tadi ya apa yang tadi di awal ya sudah Ibu Nur Hasni sampaikan terkait mungkin indikator yang ingin dicapai seperti pertanyaan berbobot dan yang poin kedua tadi sudah Ibu penuhi kayaknya nih ya. Nah, luar biasa Ibu Nur Hasni dalam memberikan coaching pada hari ini. Nah, kemudian nih yang ingin saya pertanyakan mungkin sedikit ya. Kira-kira nih dari ketercapaian pengembangan tadi sudah mantap belum Bu? Kalau dari pengamatan saya kan sudah oke nih ya. Kalau dari Ibu Nur Hasninya kira-kira sudah tercapai tadi itu Bu? Kalau menurut saya sudah tercapai, tapi saya ingin lebih ini lagi ya, mungkin harus menggali lagi masalah-masalah yang muncul ya, dan menggali lagi potensi-potensi dari coach saya melalui pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, sehingga coach itu betul-betul bisa mengeluarkan
potensi dan kreativitasnya dalam mengambil suatu keputusan atau memecahkan masalahnya. Kalau saya amati juga nih tadi Bu Nur Hasni ini luar biasa karena tadi percakapan antara coachingnya ini benar-benar mengalir ya Bu ya, benar-benar ya kayak air gitu, kayaknya nyaman banget si coach ini tadi ngobrol sama Ibu sebagai coachnya. Ya memang begitulah seharusnya kegiatan coaching ini ya Bu. Jadi dua-dua ini punya keterkaitan yang memang maksimal gitu. Jadi kalau itu tadi Ibu Nur Hasni sudah punya potensi itu, apakah ada nih yang perlu dikembangkan lagi Bu Nur Hasni? Apakah tiga-tiganya perlu pengembangan yang khusus atau ada poin tertentu nih yang memang satu atau dua yang memang Ibu? Ya mungkin ada ya. Kalau saya memang benar Ibu ya, tiga poin sudah terlaksana ya, saya sendiri sudah merasakan terlaksana. Cuma itu tadi ya, mungkin saya harus lebih banyak lagi belajar ya Bu, karena menurut saya pertanyaan saya itu mungkin masih bisa menggali kreativitas dari coach saya. Jadi mungkin tadi atau karena waktu yang sedikit gitu ya kan. Waktu yang sangat mepet sehingga saya pun mungkin membatasi gitu ya dari pertanyaan saya. Tapi saya harapkan ke depannya saya bisa lebih memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi sehingga kita itu ini adalah masalahnya biarkan. Ini yang mudah-mudahan ya ini seorang coach yang luar biasa. Walaupun hari ini sudah terlihat ya bakat coachnya itu memang mumpuni. Jadi kedepannya mudah-mudahan nanti bisa menularkan ke rekan-rekan yang lain menjadi seorang coach yang memang luar biasa lah. Sekarang ini sudah luar biasa menjadi luar biasa lagi. Jadi terima kasih nih Bu Nur Hasni untuk waktunya pada hari ini. Tetap semangat, tetap berkembang, dan tetap bergerak tadi ya. Mudah-mudahan terima kasih. Terima kasih juga Ibu Dama yang sudah mengobservasi saya selama proses coaching ini. Kita akhiri ya Bu Nur Hasni ya. Pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.